Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya teman-teman dan dokter-dokter sekalian yang sudah hadir. Ini ada presentasi step by step berkomunikasi oleh Dr. Budi. Kuliah akan saya mulai saja, ya. Terima kasih. Silakan Dr. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Suruh matiin Facebooknya. Oke. Topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah step by step vegoemulsifikasi, di mana sebetulnya ini sudah pernah saya berikan kepada PPDS, tapi walau bagaimanapun juga pasti ada sesuatu yang bisa menambah wawasan kita tentang vegoemulsifikasi, ya. Saya untuk menyamakan bahasa dulu ya. Mari kita lihat ada soal di sini ya. Ini soal yang ada di ujian PPDS ya. Yang pada intinya bahwa chatter itu bisa terjadi pada saat shaving, sculpting atau grooving, chopping, segment removal atau epinucleus removal. Bahasa ini harus sama lebih dulu karena saya bukan pernah beberapa kali diskusi dengan beberapa teman itu menangkap istilah chopping itu sama dengan impil. Ya, dia bilang chopping, tapi yang dimaksudkan itu impil. Nah, dalam bahasa yang tidak sama seperti ini, maka nanti kita akan kebingungan. Ya, jadi ini sebagai pancingan apakah bahasa kita sama nanti dalam memahami tentang istilah-istilah pada vegoemulsifikasi. Jawabannya nanti silakan dijawab sendiri, nanti pada akhir ini tolong diingatkan saya jawabannya apa ya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa pada saat melakukan vegoemulsifikasi itu tidak semata-mata hanya anggota tangan dan kaki kita ya. Jadi kaki kita kiri kanan, dua. Kemudian tempat duduk kita, panggul kita. Beberapa kali saya menemukan, seringkali justru ya, posisi duduk itu tidak nyaman untuk operator. Ya, apakah terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi, kemudian pedalnya ditambah papan begitu. Ataukah terlalu rendah, kakinya nempel di meja operasi sehingga pergerakannya kurang bagus. Nah, posisi duduk ini sangat menentukan aktivitas kita dalam waktu yang cukup lama ya. Kemudian tangan kanan kiri harus secara simultan. Mata kanan dan kiri. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya pernah men-take over ya. Teman yang vego enggak bisa. Setelah saya take over, yang terjadi adalah okuler kanan dan kiri ini tidak sama, sehingga tidak bisa mendapatkan tiga dimensi yang bagus. Ya. Kemudian telinga kanan dan kiri harus kita manfaatkan. Kita tahu bahwa suara dari mesin vego itu adalah suara yang monoton, ya, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan dari intonasi suara tadi, ya. Dengan makin tinggi frekuensinya, maka kita bisa memprediksi mulai terjadi oklusi. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau mesin vego tadi itu diisi lagu-lagu gitu ya, susah kita nanti memprediksi kapan mulai oklusi dan kapan mulai tidak oklusi lagi. Ya. Nah, progres kalau kita melakukan vegoemulsifikasi, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan vegoemulsifikasi itu aman lebih dulu. Ya. Yang penting aman, apakah kita melakukan setengah jam, 1 jam, yang penting aman dulu. Kenapa perlu aman? Karena ini akan membuat rasa percaya diri kita itu makin tumbuh, makin kuat. Ya. Yang kedua, clear kornea. Ketika kita sudah fasenya aman, ya kita berusaha bagaimana besok 1 hari itu clear kornea. Ya. Tahap berikutnya, tujuan kita bagaimana visus 1 hari itu 6/6. Ya. Tentunya ini banyak yang mempengaruhi, termasuk keratometri, biometri, dan vegoemulsifikasi. Berikutnya, kita harus selalu melakukan evaluasi. Berapa sih EPT atau CDI kita?
catat masing-masing pasien itu, buat rangkuman, saya ini tetap aja di EPT-nya itu sekian, atau ada perbaikan, ya, karena pada prinsipnya EPT ini makin kecil, CDE makin kecil, maka efektivitas operasi kita makin bagus. Tahap berikutnya adalah menghilangkan atau mengurangi astigmatisme pada kornea, ya. Maksudnya di sini adalah ini berhubungan dengan insisi kornea yang kita lakukan pada kornea, ya. Yang berikutnya baru kita menginjak pada fikoemulsifikasi dengan IUL premium, IUL dengan toric, maupun IUL dengan trifokal maupun multifokal. Mengingat kembali ya, EPT itu adalah effective Vico time, ya, itu merupakan penghitungan dari rata-rata power ultrasound yang kita pakai dikalikan Vico time, ya. Ini pada mesin-mesin yang longitudinal, sedangkan CDE itu merupakan perkalian dari power, rata-rata power kali Vico time kali 0,4, ya. Ini pada mesin-mesin torsional. Kenapa dikalikan 0,4? Ini ada sejarahnya, ada penghitungannya, bahwa mesin-mesin torsional ini yang saat ini hanya dimiliki oleh Alcon itu bergerak 2 kali lebih efektif daripada mesin yang longitudinal. Maka ada koefisien setengahnya. Kemudian frekuensi yang dipakai itu 32 kHz, sedangkan rata-rata mesin longitudinal itu 40 kHz. Jadi 0,5 dikalikan 0,8 munculnya adalah 0,4. Kira-kira ini adalah penghitungan kenapa muncul angka 0,4, ya. Jadi gambaran EPT CDE ini akan makin bagus kalau kita makin pendek. Saya mengingatkan kembali, kebanyakan teknisi mesin itu selalu Vico time-nya berapa, tinggalkan Vico time ini, ya. Catat yang penting adalah EPT atau CDE. Ini akan otomatis muncul pada mesin-mesin yang kita pakai. Nah, kita fikoemulsifikasi seperti kita ketahui merupakan 2 potongan kata dari fakos dan emulsifikasi. Yang artinya lensa dan emulsifikasi. Emulsifikasi ini sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya. Mungkin arti yang lain adalah menghancurkan atau melumarkan. Nah, gelombang yang dipakai itu adalah berkisar antara 28,5 kHz, kemudian 32 kHz ini pada mesin torsional, dan longitudinal yang lain kebanyakan atau hampir semuanya pada frekuensi 40 kHz. Sebetulnya istilah yang kita pakai, kita operasi pakai Vico itu sebetulnya agak salah kaprah, ya. Artinya Vico itu lensa. Tetapi kalau kita melakukan operasi Vico, operasi lensa betul, ya. Tapi apapun itu sudah terlanjur menyebar seperti itu, ya kita pahamilah yang dimaksudkan dengan Vico itu adalah fikoemulsifikasi. Nah, teknik fikoemulsifikasi kita kenal prinsipnya ada 4. Ini berdasarkan sejarah mulai munculnya fikoemulsifikasi, ya. Yang pertama adalah suprakapsuler, ya. Suprakapsuler ini seluruh inti, ya, diluksir ke anterior seperti pada waktu melakukan SIG itu, dan seluruh inti ini akan dilakukan emulsifikasi di atas iris. Nah, kondisi ini tentunya akan membuat Vico time yang panjang, EPT CDE yang panjang, kemudian trauma pada endotel, dan ini sudah ditinggalkan. Kemudian muncullah teknik dengan divide and conquer, ya, DNC ini dari Gimbel, ya, di mana teknik ini membagi inti menjadi 4 pada prinsipnya dan melakukan grooving. Kemudian setelah itu dilakukan cracking dan masing-masing inti tadi diemulsifikasi. Nah, yang ketiga muncul teknik Vico chop yang di launching oleh Nagahara, dan kemudian Nagahara ini mendapatkan award, ya, ketika mempresentasikan teknik ini di AAO, ya.
teknik ini satu revolusi yang sangat luar biasa karena sangat menghemat waktu, tetapi mempunyai kelemahan karena pada teknik ini tangan kiri kita harus sangat aktif untuk melakukan manuver untuk membelah. Ya. Nah, teknik chop ini ada dua, yang horizontal. Ya, horizontal itu memakai chopper yang ujungnya membulat. Chopper ini harus sampai pada ekuator, dan kemudian dilakukan chopping dan cracking. Yang kedua adalah teknik yang vertical chop. Vertical chop ini memakai chopper cang yang ujungnya tajam. Ya. Nah, karena tidak semua operator itu bisa melakukan operasi dengan teknik chop ini, maka muncullah teknik yang ketiga, stop and chop. Ya, jadi ini menjembatani antara DNC dan Vico chop. Ya. Kalau melihat sejarah seperti ini, maka kemudian muncul kenapa mesin-mesin yang buatan Eropa itu hanya ada 3 parameter Vico ultrasound, ya, yang bisa dipakai untuk grooving, kemudian segment removal, dan epinucleus removal. Karena di Eropa tidak terlalu terkenal teknik chop, ya, Vico chop, sehingga mereka tidak membutuhkan 4 parameter atau mungkin 5 parameter. Ya. Kenapa? Karena katarak-katarak Eropa relatif tidak terlalu keras. Sedangkan pada Vico chop ini membutuhkan 4 parameter, grooving atau sculpting, kemudian chop, kemudian segment removal, dan epinucleus removal. Dan ini sangat cocok untuk katarak di tempat kita, di Asia. Ya, dan mesin-mesin yang mempunyai 4 parameter seperti ini biasanya dari Amerika. Ya. Nah, untuk teknik yang kita pakai, yang lebih memudahkan untuk mulai belajar adalah stop and chop atau DNC. Nah, tahapan Vico emulsifikasi tentunya yang pertama adalah insisi. Ini bisa dari main pot lebih dulu atau second pot, kemudian CCC, hidrodiseksi, hidrodelineasi, terserah mau melakukan yang lebih dulu yang mana. Kemudian shaving, grooving, cracking, chopping, segment atau quadrant removal, epinucleus removal, dan cortex removal. Tentunya ini semuanya sama. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi masing-masing katarak yang tentunya tidak pernah bisa sama persis. Nah, insisi main pot ini sekarang sudah ada mesin yang menyediakan teknologi untuk 1,8 mm, ya, 2,2 mm, 2,75. Untuk yang 3,25, saya rasa sekarang sudah sulit ya, karena keratlum yang 3,25 juga tidak terlalu banyak tersedia di pasaran. Ya. Nah, posisi insisi ini bisa pada clear cornea, bisa pada nearly clear cornea atau di diaphingus, atau pada sklera. Nah, untuk yang sklera ini tidak terlalu banyak lagi yang memakai, tetapi masih ada. Ya. Nah, tempatnya bisa pada 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, atau mungkin pada daerah superior. Ini masing-masing orang mempunyai kenyamanan yang tersendiri. Ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua insisi ini akan berdampak atau akan berpengaruh pada surgical induced astigmatism. Ya. Kemudian mengenai second port. Second port ini banyak yang bisa kita pakai, ya. Biasanya lancet yang 15 derajat, ya, atau keratum 1 derajat, 1 mili atau 0,8 mili. Posisinya bisa 45 derajat dari main pot atau 90 derajat sampai dengan 90 derajat. Saya pribadi dulu pertama memulai dari 45 derajat, tetapi kemudian berkembang 90 derajat dari main pot. Ya. Ini adalah contoh dari pisau-pisau keratum yang kita pakai. Yang paling kiri ini adalah lancet yang 15 derajat. Ini yang sangat banyak di pasaran. Ya. Kemudian yang di tengah ini adalah keratum. Ya, bisa ukuran 1 mili, 2,2 mili, maupun 2,75. Hampir semua kita memakai keratum yang angle ya untuk main pot. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kanan ini adalah
kratom yang ukurannya 0,8 mili. Dari beberapa pengalaman teman-teman yang melakukan operasi, banyak yang memakai lancet 15 derajat. Pertanyaan saya, kenapa kalau pada membuat mainpot tidak memakai yang lurus? Kratom 2,2 atau 275 yang lurus? Sebetulnya jawabannya kurang anatomis, kurang ergonomis. Nah, kalau yang mainpotnya kita pakai yang angle, kenapa pada saat melakukan insisi second pot kita tidak juga melakukan alat yang angle, yang ergonomis, ya. Kratom yang 0,861 mm ini sudah tersedia, ya. Saya tidak usah menyebutkan merek. Nanti kalau tanya merek silakan japri kepada saya. Tapi menurut saya pada prinsipnya bersudut angle ini memberikan kemudahan kita untuk melakukan insisi secara terkendali, ya. Oke, sekarang tentang kapsulorhexis. Syarat mutlak dari kapsulorhexis adalah kapsul tadi harus dalam posisi yang betul-betul datar, ya. Karena ada beberapa operator yang sudah sekian lama melakukan operasi tidak menyadari bahwa untuk melakukan sisis yang sempurna syarat mutlak kapsul harus mendatar, ya. Bagaimana caranya? Berikan viskoelastis yang kohesif. Seberapa banyak? Sampai tumpah. Ya, sebelum keluar maka jangan berhenti untuk memberikan UVD, viskoelastis. Kita tidak usah terlalu khawatir bahwa dengan pemberian UVD yang terlalu banyak ini akan merobek kapsul posterior. Kemudian mengenai pewarnaan kapsul, boleh diberikan, boleh tidak. Ya, kalau saya pribadi selama masih ada fundus refleks yang positif, mungkin masih bisa tanpa pewarnaan. Karena pada prinsipnya makin banyak ya bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam COA tadi, maka kemungkinan untuk terjadi tas itu makin besar. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyikapi mikroskop ya? Mohon maaf, saya akan menyampaikan untuk 3 mikroskop yang besar dalam arti besar harganya, besar fisiknya, ya. 1 Zeiss, 2 Leica, yang ketiga Topcon. Nah, masing-masing mikroskop ini mempunyai istilah yang berbeda ya. Untuk Zeiss itu untuk mendapatkan fundus refleks yang maksimal, maka memakai cara memanfaatkan stereoskopis coaxial illumination ya. Jadi kita biasanya kayak koaksial begitu aja ya. Kalau pada Leica mereka mengatakan itu adalah autoflex iluminasi ya. Sedangkan pada Topcon itu memakai tombol yang plus 2 derajat atau minus 2 derajat. Nah, ini tolong dimanfaatkan karena pengalaman saya juga ketika mendampingi itu memakai beberapa mikroskop yang berbeda, operator tidak mau mengeksplor kelebihan-kelebihan dari mikroskop yang dipunyai. Ya, kalau tidak terlalu jelas, kontak teknisinya. Bagaimana caranya agar mendapatkan fundus refleks yang bagus. Ya. Nah, pada kondisi katarak dengan fundus refleks yang tidak bagus, maka lakukan kombinasi antara yang iluminasi untuk koaksial dan full field iluminasi pada Zeiss. Pada Leica mereka mengatakan autoflex plus mindflex. Yang ini bisa di-setel seberapa keinginan kita. Misalkan autoflex 60%, mindflex-nya 30%. Nah, dengan penyetelan seperti ini akan mendapatkan betul-betul visualisasi yang sempurna. Demikian juga pada mesin merek Topcon, kombinasi dengan yang 4 derajat maupun yang dengan plus atau minus 2 derajat. Nah, ini yang belum banyak dimanfaatkan oleh operator untuk mendapatkan visualisasi yang bagus untuk melakukan operasi ya. Kemudian yang perlu catat adalah pada katarak yang wide ya, maka perlu mengurangi tekanan intralensa untuk mencegah terjadinya escape. Ya, kita lihat di sini ya. Ini dalam keadaan full iluminasi, Nah, ini yang full iluminasi. Nah, yang ini kembali kepada refleks fundus yang bagus.
bisa kita lihat di sini bahwa perbedaan ini akan sangat membantu untuk mendapatkan visualisasi yang sempurna, ya. Nah, kemudian teknik untuk CCC, ya, bisa kita pakai alat Utrata, ya, atau dengan Sistutum, ya. Saya mengawali membuat CCC dengan alat Sistutum, ya, kemudian sampai pada satu ketika ikut acara ya, APAO di Busan, ya, ketika melakukan hampir semua sesi video operasi itu membuat Utrata, ya. Saya berpikir saya harus berubah, dan ternyata menurut saya pemakaian Utrata jauh lebih terkendali, ya. Nah, berapa ukuran CCC yang kita inginkan? Ya, sebaiknya kurang dari 6 mm. Kenapa? Karena hampir semua lensa foldable yang kita pakai itu mempunyai diameter optik adalah 6 mm. Kalau kita memakai CCC yang lebih dari 6 mm, maka posisi AOL nanti akan maju ke depan, sehingga akan berdampak pada anomali refraksi yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Karena AOL biometri itu memposisikan lensa adalah in the back. Ketika lensa maju, maka akan terjadi miopisasi, ya. Teknik yang kita kenal adalah dua, searing dan tipping, ya. Searing ini kalau saya buat plesetan itu ya diseret itu saja. Jadi bagaimana cara kita menyeret kapsul tadi sehingga bisa membentuk sisi yang sempurna, ya. Yang pertama buat operculum. Operculum ini bisa memakai langsung ujung dari Utrata atau dengan Sistutum. Syarat dari searing, operculum harus dilipat. Nah, melipatnya ini harus demikian rapi sehingga kita masih bisa mendeteksi ada di mana lipatan itu, kemudian ditarik secara perlahan dan terkendali. Nah, searing ini tentunya mempunyai kelemahan karena tidak bisa membelok secara tajam, sehingga kalau dalam waktu melakukan CCC ini sudah mengarah kepada escape, jangan kemudian tetap memakai teknik searing, harus merubah ke teknik ripping, ya. Karena pada ripping itu bisa membuat sudut belokan yang sangat tajam. Nah, caranya bagaimana? Operculum tadi dikembalikan pada posisi semula, ya. Kemudian kapsul ditarik ke arah sentral, ya. Jadi kalau kita membuat searing, kapsul harus dilipat, tapi kalau pada ripping, kapsul tidak perlu dilipat. Nah, kadang-kadang kita juga masih bingung apakah yang dilakukan ini searing atau ripping, ya. Nah, Utrata yang bisa kita pakai seperti ini, nah ini mempunyai kelemahan karena waktu kita memasukkan ujung dari alat ini pada posisi tertutup, tapi ketika kita mau mencubit terbuka. Nah, terbuka ini akan sangat berpengaruh. Kalau desainnya 2,75 dan kemudian kita membuat isi 2,2, maka kita tidak bisa memegang kapsul dengan baik, ya. Hal yang kedua adalah yang bentuk silang seperti ini. Ini lebih bagus karena waktu kita memasukkan dalam posisi tutup, waktu membuka pun kita tidak perlu membuat insisi yang besar. Artinya alat seperti ini relatif bisa untuk yang 2,2 maupun 2,75, ya. Nah, kelebihan dari alat ini adalah ada marker, ya. Kita tahu ujung dari alat ini sampai pada marker itu ada 5 mm. Nah, seyogyanya kita membuat CCC adalah antara 5 sampai 6 mm. Kalau kita memakai Sistutum, kita tidak punya marker, sehingga kita tidak tahu yang kita pakai tadi, yang kita lakukan tadi sudah ideal atau belum. Nah, ini adalah teknik yang searing, di mana operculum harus dilipat. Nah, setelah terlipat baru dilakukan tarikan. Nah, untuk memprediksi seberapa tarikan tadi, seberapa lebar tadi, yang kita pakai adalah garis imajinasi antara iris dan operculumnya. Ya, ini adalah video, kita lihat. Saya melakukan insisi second port dulu, karena saya punya tujuan untuk mengendalikan
pergerakan bola mata agar tidak terlalu liar dengan cara memasang Shinsuke ya. Nah, ini memakai teknik dua viskoelastis. Yang pertama tadi adalah yang saya potong. Ini adalah markernya, yaitu sudah 5 mili ya. Jadi Shinsuke saya masukkan ke second pot untuk mengendalikan pergerakan bola mata. Nah, ini kita lihat di sini operculum betul-betul dilipat ya, serapi mungkin, hati-hati mungkin agar korteknya tidak tercabik ya. Dengan tidak tercabik seperti ini, maka kita bisa melihat betul-betul di mana letak robekannya. Nah, garis imajiner antara tepi iris dan robekan ini yang kita pakai sebagai pedoman, sehingga kita bisa mendapatkan sisi yang bagus, ya, yang bulat, yang tidak berbentuk seperti bunga-bunga. Ya. Nah, oke, ya, kita ukur itu lebih dari 5 mm, ya. Nah, ini pada kasus di mana kataraknya white katarak, ya, kita lihat ini korteknya sudah mengkilat seperti itu, artinya pasti tekanan intralensanya ini tinggi. Kalau kita langsung melakukan CCC, biasanya terjadi robekan yang tidak terkendali. Ya. Setelah diberikan tripan blue, diberikan viskoelastis, dilakukan aspirasi massa kortek ini dengan jarum 1 cc, ya, tujuannya untuk mengurangi tekanan intralensa sehingga tidak terjadi robekan yang tidak terkendali. Ya. Begitu masuk langsung aspirasi, ya, kelihatan korteknya itu teraspirasi. Nah, dan kemudian setelah selesai baru kita lakukan CCC, ya. Oke. Nah, arah CCC ini bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, terserah mana yang lebih nyaman. Tapi kalau saya menyarankan bisalah kedua-duanya, karena pada suatu ketika kita memerlukan arah yang tidak biasa kita pakai. Kemudian hidrodiseksi dan hidrodelineasi. Pada prinsipnya teknik ini, tindakan ini adalah untuk memisahkan epinukleus, inti dengan epinukleus atau inti dengan kortek. Ya. Nah, saya memberikan saran pakailah kanula yang betul-betul untuk hidrodiseksi, ya, yang biasa dipakai itu adalah 25, 27, tetapi saya pribadi lebih suka yang 23G karena ini sangat lebar, sehingga aliran air itu sangat-sangat lebar, sehingga bisa memisahkan inti dengan kortek dengan sangat mudah. Pengalaman saya selama mendampingi teman-teman yang belajar Viku, kalau memakai jarum 23G ini hampir tidak pernah terjadi, tidak terlepas. Jadi semuanya terpisah. Jadi saya tidak pernah lagi merasa was-was apakah hidronya ini sempurna atau tidak sempurna. Ya, memang agak sedikit lebih mahal, tapi kalau kita melakukan operasi yang sempurna tadi, maka stres kita juga akan berkurang. Nah, pakailah squid yang tidak besar, jangan yang 10 cc karena terlalu besar, ya. 5 cc cukup, ya. Teknik ya biasanya saya semprotkan dulu di atas kornea, tujuannya untuk cek, ya, apakah kanulanya buntu atau tidak, ya. Kemudian untuk mengukur seberapa kekuatan yang akan kita semprotkan, ya, karena kalau terlalu besar juga akan bisa menimbulkan komplikasi CPS, ya. Berikutnya adalah masukkan ujung kanula, ya. Nah, ketika memasukkan ujung kanula ini harus di bawah kapsul, di bawah CCC. Ya, jangan takut, ya, jauh-jauh dari CCC. Nah, ini akan berdampak justru merugikan. Nah, sebelum itu tekan sklera, ya, ke posterior. Tekan main pot insisi itu ke posterior. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah viskoelastis yang masih ada di CUA. Ya, keluarkan sebanyak mungkin. Kalau perlu diirigasi dengan cairan dulu, ya, baru masukkan ke bawah kapsul, ya. Nah, kemudian amati aliran air di bawah inti, ya. Itu tentunya kalau katarak tadi masih imatur, di mana
fundus refraksnya masih positif. Tetapi kalau pada katarak yang imatur, tentunya ini tidak bisa kita lihat. Tetapi untungnya pada katarak yang white katarak ini, walaupun tidak kita lihat alirannya, karena korteknya sudah cair, maka hampir pasti inti terlepas dari korteknya. Ya. Nah, indikator bahwa lensa sudah terlepas, biasanya dia akan bergerak ke anterior. Ya. Kalau sisi kita lebih dari 6 mm, biasanya lensa ini sudah langsung naik ke atas ke COA. Ya. Kalau insinya lebih kecil, biasanya lensa akan terangkat sedikit. Nah, itu satu tanda bahwa sisi kita sudah cukup bagus. Nah, kalau belum yakin, bisa dilakukan rotasi dari inti lensa. Saya pribadi hampir tidak pernah melakukan rotasi dari lensa ini, karena saya memakai kanula yang 23 GPP ini, dan saya bandingkan teman-teman yang baru melakukan velo ini pun sudah bisa dengan sempurna melakukan hidrodiseksi. Ya. Ini adalah contoh jarum kanula ya. Mungkin dari gambar ini, karena gambar 2 dimensi, kita tidak bisa melihat perbedaannya ya. Yang di atas itu adalah seperti kalau kita melihat arit ya. Jadi pipihnya sesuai dengan alurnya arit. Sedangkan yang di bawah itu pipihnya sesuai dengan alur seperti sendok. Nah, ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang di atas itu kalau kita ingin merubah posisi dari kanan ke kiri harus keluar dulu. Sedangkan kalau yang di bawah ini kita bisa melakukan satu pergerakan dari kiri kanan tanpa harus mengeluarkan kanula lebih dulu. Ya, ini contoh dari ujung kanulanya yang pipih ini. Ya, jadi yang satu ini adalah pipihnya seperti mengikuti alur arit ya. Arit itu apa ya? Arit ya. Celurit itulah ya. Yang satu lagi seperti sendok ya. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan hidrodiseksi ya. Keluarkan visualisasi sebanyak mungkin. Nah, kita lihat itu di pangkal dari kanula, viskunya keluar. Nah, setelah cukup disemprotkan, kita lihat aliran airnya. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa yakin bahwa hidrodiseksi kita adalah sempurna ya. Nah, ini adalah hidrodiseksi dulu tanpa melakukan hidrodiliniasi. Nah, pada yang kedua ini, contoh yang kedua ini karena kataraknya lebih lunak, dilakukan hidrodiliniasi dulu. Kelihatan kita menancapkan ujung kanula tidak jauh-jauh dari tepi sisi ya. Kemudian setelah itu dilakukan hidrodiseksi, buktinya telah dilepas adalah inti ini akan lari ke anterior. Ya, dia akan tumbling. Jadi sudah terlepas dengan sempurna, baik epinukleusnya maupun korteknya. Saya mengingatkan video saya ini yang bolak-balik saya sampaikan ya. Ini adalah pupil snap yang seumur-umur saya baru tahu sekali ini ya. Ceritanya juga ini agak panjang. Setelah pulang dari APAO ada pupil snap, pulang dari PAPAO dapat pupil snap ya. Kita lihat di sini begitu dilakukan injeksi ya. Kemudian pupil secara cepat menutup dengan sangat ya. Kita lihat 1, 2. Ya. Gerakan pupil yang secepat ini ya. Ini satu tanda bahwa terjadi PCR, terjadi ruptur kapsul posterior karena irigasi. Kita lihat di sini viskunya tuh di COA masih sangat banyak. Waktu dilakukan irigasi seperti ini, kita lihat cairan viskunya keluar sangat luar biasa ya. Jadi video yang satu ini yang baru saya dapat satu dan saya simpan ini sering kali saya sampaikan untuk mengingatkan kita kalau kita mendapatkan kasus waktu hidrodiseksi seperti ini jangan lanjutkan psikoemulsifikasi, langsung harus pindah ke ICCE atau SIG ya. Ini tanda awal. Ada satu cerita. Kira-kira 3 bulan yang lalu saya di WhatsApp oleh teman sejawat yang masih relatif muda. Isinya cuman terima kasih saya sudah pernah melihat video pupil snap karena saya kemarin dapat kasus pupil snap. Ya. Jadi seandainya beliaunya tidak melihat ini mungkin langsung melakukan psikoemulsifikasi. Mungkin akan terjadi
kecemplung ya. Tapi karena pernah melihat video ini, langsung di cover ke ICCE ya. Oke, sekarang lanjutkan pada saving ya. Saya masih tetap memakai istilah-istilah yang mungkin agak tidak nyaman kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Saving, grooving, dan sebagainya, saya tetap moga-moga bisa memahami ya. Saving ini pada prinsipnya adalah membersihkan korteks dan epinukleus ya agar mendapatkan batas inti yang keras. Kenapa? Karena kalau kita sudah ketemu batas inti yang keras, waktu melakukan grooving atau impil, kita tahu bahwa ujung depan dari slip sudah pada daerah yang ideal. Kalau kita tidak melakukan saving dengan bersih, maka ketika kita grooving seakan-akan sudah dalam, padahal sebetulnya belum dalam. Waktu kita impil, sepertinya sudah cukup kuat pada daerah yang keras, tetapi ternyata tidak, karena ujung sleeve tidak pada daerah yang keras. Ya. Yang kedua, bisa membantu memprediksi kekerasan katarak, karena yang kita lihat belum tentu juga sama persis dengan yang kita prediksi. Maka dengan melakukan saving, kita bisa, oh ini ternyata kekerasannya grade 4, maka saya akan merubah setting parameter untuk grade 4. Ya. Nah, tentunya idealnya adalah dilakukan ke seluruh permukaan sampai batas CCC, tetapi harus diingat, ya, bahwa pada mesin-mesin dengan torsional ini bisa terjadi robekan dari kapsul. Ya, karena pergerakan mesin torsional adalah ke kiri ke kanan, sedangkan pada mesin yang longitudinal hampir tidak pernah terjadi robekan CCC ketika kita melakukan saving, karena arah dari tip tadi bergeraknya adalah ke depan ke belakang. Nah, yang sering didapatkan pada pemula adalah waktu melakukan saving ini posisi pedal tetap pada posisi 2, ya. Jangan ragu-ragu untuk langsung menginjak pada posisi 3, karena tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Inti masih demikian tebal, ya, tidak ada kemungkinan untuk tembus sampai ke posterior, ya. Ini adalah contoh, ya. Lihat ke kanan atas, ya, itu ada ya robekan dari kapsul anterior. Ini karena saya memakai mesin yang torsional. Saya ulang lagi, ya, kelihatan, ya, kanan atas ini adalah kesalahan yang saya lakukan ketika melakukan saving dengan mesin torsional mengenai tepi dari CCC, ya. Nah, grooving adalah kunci utama dari melakukan figurifikasi dengan teknik stop and chop maupun DNC. Ya. Syarat dari grooving adalah melalui titik tengah dari lensa. Bagaimana kita tahunya? Pakailah marker, itu pantulan dari lampu operating microscope. Ya. Karena hampir selalu lampu itu ada pada puncak dari kornea. Nah, posisikan selalu tip tadi adalah bevel up. Ya, kenapa pada bevel up? Ya, kalau pada bevel down maka akan sering terjadi oklusi. Ya. Nah, yang berikutnya pedal pada posisi 3 baru maju. Ya, yang banyak terjadi adalah maju dulu baru pedal pada posisi 3. Ya, terbalik. Jadi 3 dulu baru maju. Nah, maju ini bisa seperti yang selama ini kita kenal dengan cara membuat satu trends atau alur begitu, atau dengan cara lain seperti kita membuat lubang-lubang seperti membuat lubang perangko. Pengalaman saya belajar Vico dari teknik chop. Ya, saya tidak belajar dari teknik stop and chop maupun DNC. Sehingga saya awal dulu saya tidak berani membuat grooving. Sampai suatu ketika saya ikut acara APAU di Bali, saya melihat ada video session itu membuat grooving tadi dengan cara membuat lubang satu persatu. Jadi tip ditancapkan di inti di paling belakang, kemudian lepas, maju lagi depannya, lepas, maju lagi, sehingga seperti lubang perangko. Setelah terbentuk, baru dilakukan, dihaluskan dengan cara maju ke depan. Saya merasa teknik ini bagi saya lebih mudah, bisa lebih lurus, ya, karena saya tidak harus membuat garis lurus mulai dari awal sampai akhir. Ya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya saya mencoba untuk sedikit melakukan improvisasi
dengan mesin-mesin yang torsional, ya, saya tidak melakukan grooving dari belakang ke depan, saya justru dari anterior ke posterior. Jadi tip saya letakkan di permukaan dari inti, kemudian saya injak pedal 3, dan tip kemudian saya turunkan ke posterior. Jadi seperti kalau saya buatkan contoh, kalau biasanya itu maju begini, ini saya pasang aja satu, kemudian saya tekan ke posterior. Karena torsional, maka begitu nancap di permukaan lensa, saya tekan pedal 3. Nah, jadi kalau biasanya maju begini, saya mencoba untuk menggerusnya seperti ini. Ya, ini menurut saya juga lebih mudah karena garisnya jadi lebih lurus. Tapi semua itu pilihan. Ya, mana yang lebih nyaman silakan. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah groove ini harus melengkung. Ya, artinya apa? Dasar dari groove di tengah harus lebih dalam daripada di tepi. Ya, karena kalau kedalaman ini sama mendatar, maka ketika kita ingin memperdalam groove, ya kita tidak sadar bahwa yang di depan itu sudah sangat-sangat dalam, sudah mengenai epinukleus sehingga terjadi ruptur. Ya, satu. Yang kedua, indikator kedalaman ini adalah ujung dari sleeve tadi sudah masuk menyentuh pada tepi dari kekerasan inti yang keras. Nah, yang tidak kalah penting adalah selama melakukan grooving, fokus harus tetap pada ujung dari tip. Ya, karena kesalahan-kesalahan yang terjadi seringkali saya amati adalah fokus ini tidak mengikuti ujung tip. Sehingga kita tidak tahu tip ini sudah mengenai epinukleus sehingga sudah kebablas ke posterior. Kita lihat video di sini nanti ya. Oke, bentar. Nah, resiko yang terjadi ya, bisa bentuk groove-nya miring, baik horizontal maupun vertikal, ya, ketebalannya tidak sama, ya, sehingga kalau ketebalan tidak sama tadi, maka cracking-nya akan menjadi lebih sulit. Ya. Ini satu contoh, yang di atas adalah ideal, ya, betul-betul di tengah, ya, kiri kanan ketebalannya sama, ya, sehingga waktu cracking akan mendapatkan dua inti yang terbelah dengan sempurna. Ya, kita lihat yang di tengah, gambar yang tengah, ini ada agak menceng ke kiri, maka ketebalan yang kanan dengan yang kiri juga akan berbeda. Waktu dilakukan cracking, maka biasanya tidak bisa sempurna, karena yang kiri ketika kita tarik, sudah hancur lebih dulu. Ya, sama juga yang di bawah, ini adalah posisi yang tidak ideal. Dan ini adalah yang sering terjadi, sehingga kesimpulan sementara bahwa wet lab untuk membuat grooving itu gampang itu sebetulnya kurang tepat ya. Grooving adalah kunci dari fase psikoemulsifikasi. Kalau kita bisa membuat grooving yang sempurna, mengendalikan kaki kita dengan sempurna, membuat alur yang sempurna, visualisasi yang baik, maka tahap berikutnya akan jauh lebih mudah. Ya. Yang paling sering terjadi adalah PCR. Ya. PCR ini hampir 100% terjadi pada ujung depan dari groove. Ya. Karena tadi saya sampaikan pembuatan groove-nya tidak melengkung ke bawah, sehingga kita ingin lebih dalam, yang depannya yang lebih dalam, tengahnya tetap. Ya. Fokus tidak mengikuti ujung tip. Nah, ini adalah yang paling yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah kedalaman groove yang kurang ideal. Nah, kenapa? Karena groove-nya tidak rapi. Asal membuat atau mungkin kita belum punya jam terbang yang banyak, ini akan membuat groove yang tidak rapi, visualisasi yang kurang bagus, sehingga penilaian kedalaman juga kurang tepat, apalagi kalau bonus refleksnya belum terlihat. Nah, membuat groove yang tidak sesederhana ini sebetulnya merupakan satu kunci bagaimana kita melakukan tahapan psikoemulsifikasi yang bagus. Karena begitu inti terbelah dua secara sempurna, maka tahapan berikutnya sudah jauh lebih mudah. Ya, coba lihat video ini. Sejak awal sudah salah. Kenapa? Tidak fokus sama sekali. Mungkin operator bisa melakukan fokus ini dengan akomodasi. Ya. Tapi satu ketika dia akan lepas akomodasinya, terlewatkan mana yang harus dituju. Kita lihat di sini, ya. Ya,
terjadi PCR. Ya, kalau sudah terjadi seperti ini, sudah lepaskan semuanya, ya, tarik nafas, atur lagi, siapkan untuk melakukan ECCE. Ya. Nah, kemudian cracking. Cracking ini intinya adalah memisahkan dua bagian lensa secara seimbang kiri kanan. Ya. Pada saat melakukan cracking, apabila kita pakai tip dan chopper, maka posisi pedal harus satu, jangan dua. Satu bisa dilakukan dengan cara menginjak pedal pada posisi satu, irigasi aja, ya, atau dengan posisi pedal 0, tetapi program pada mesin kita buat continue. Ya. Dengan melakukan irigasi saja, maka ruangan dalam lensa intraback tadi akan mengembang dengan sempurna. Dia akan memberikan permukaan yang sangat luas. Dengan permukaan yang luas, maka manuver akan lebih mudah. Ya, bisa dengan dua cara, arah kiri dan kanan. Ya, setelah membuat grooving dengan sempurna, maka ujung tip dan chopper kita tempatkan di ujung depan, kemudian belah ke kiri kanan, mundur ke tengah, dan kemudian mundur ke belakang. Ya. Atau bisa juga dengan cara langsung ditempatkan di tengah-tengah. Dengan catatan, kalau menempatkan di tengah, ujung tip dan ujung chopper harus betul-betul pada dasar dari grooving. Jangan ada di dinding di tengah-tengah. Ya, pada dasar. Bagaimana caranya? Lihat dengan mikroskop, fokusnya turunkan betul-betul. Jangan ada kata-kata terlalu dalam. Tidak. Ya, kejar terus sampai pada dasar dari groove, maka gerakkan ke kiri dan ke kanan. Bagi saya pribadi, arah kiri kanan ini agak sulit karena kita harus membuat, ya, menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Nah, secara tidak sengaja saya menemukan cara dengan teknik depan ke belakang. Artinya apa? Teknik ini dulu seperti saya sampaikan tadi, saya tidak pernah belajar cracking. Ya. Pertama saya juga kesulitan, tiba-tiba inti ini bergerak sampai 90 derajat. Nah, karena sudah 90 derajat, kemudian tip saya letakkan di depan, choppernya di belakang, dan saya tarik berlawanan, dan bagi saya ini sangat mudah. Sehingga saya lebih suka dengan teknik diputar dulu 90 derajat. Toh nanti ketika kita akan melakukan chopping atau membuat DNC, inti tetap kita putar 90 derajat. Jadi kalau pada arah kiri kanan, cracking dulu baru putar 90 derajat. Kalau pada yang teknik kedua, putar dulu, cracking, baru dilakukan chopping atau DNC. Ya. Nah, ini video ini kita lihat, ya. Ini lihat titik tengah dari inti, ya, dengan lampu mikroskop. Ini yang saya sampaikan tadi, saya membuat menggerus, ya. Ini satu dulu, baru saya lanjutkan dengan membuat alur yang lebih dalam. Ya, jadi saya membuat pattern dulu. Ya, ya ini yang kiri kanan, ya, letakkan tengah, oke. Nah, sudah sempurna, baru diputar untuk melakukan chopping. Ya, nah. Cara yang lain adalah dengan cara memutar dulu dengan 90 derajat. Ya, setelah sempurna, kita putar 90 derajat. Chopper ada di depan. Tip ada di depan, chopper di belakang. Ya. Teknik ini menurut saya pribadi, saya lebih gampang untuk melakukan cracking-nya. Ya. Nah, cara yang lain adalah dengan memakai bantuan Akausi chopper, ya, pre-chopper Akausi atau nucleus cracker, ya. Setelah dilakukan grooving dengan sempurna, maka tip dan choppernya ini kita keluarkan, kemudian diisi CUA tadi diisi, terutama di daerah grooving tadi dengan viskoelastis, dan kita memakai Akausi chopper Akausi untuk membelah lensa ini. Ya, ini memang agak sedikit lama, tapi ini menjadi satu pilihan bagi teman-teman mungkin yang agak kesulitan menggerakkan tangan kirinya untuk melakukan
cracking dengan bagus ya. Yang syaratnya grooving-nya harus bagus ya, harus rapi ya. Dengan alat seperti ini akan sangat mudah sekali ya. Oke. Ini adalah Akausi chopper ya. Dengan yang ini adalah alat nucleus cracker ya. Jadi memang desainnya agak berbeda, tapi pada prinsipnya untuk membelah lensa ya. Ya, ini bentuknya sedikit berbeda ya. Masuknya ada miring ya, dan lakukan dari depan ke belakang ya. Ya, lalu diputar dan melakukan tindakan selanjutnya. Nah, sekarang pada teknik DNC ya. DNC ini sebetulnya teknik yang sangat aman ya. Dilakukan grooving, kemudian diputar 90 derajat, lakukan grooving ulang sehingga terbentuk 4 bagian inti yang dipisahkan oleh grooving yang berbentuk silang ya. Kemudian dilakukan cracking, boleh bisa dengan chop dan tip, tip ya betul, atau dengan nucleus cracker ya. Setelah terpisah dengan sempurna, maka dilakukan emulsifikasi. Nah, pada teknik DNC ini kita tidak melakukan chopping, tidak perlu mematah-matahkan inti lagi, sehingga mungkin cukup dengan second instrumen Shinsei, ya tidak perlu pakai chopper Nagara atau Chang chopper ya. Lihat videonya ya, setelah dilakukan shaving dibuat grooving ya. Ya, saya buat grooving, saya impil, saya angkat, saya impil lagi, saya angkat lagi ya. Ya, sehingga saya bisa lebih mudah untuk mengendalikan alurnya. Saya bisa lebih membuat lurus. Setelah dibuat seperti ini, bisa dilakukan cracking dulu. Ya, cracking kiri kanan bisa, depan belakang boleh, ya, dan putar intinya. Nah, memutar inti ini tempatkan alat itu adalah pada dinding, jangan pada epinukleusnya atau di permukaannya, maka akan sulit untuk memutar. Ya, mutar harus radier, ya, jangan ke tengah. Ya, ini kemudian saya lakukan ya sedikit-sedikit ya. Setelah saya grooving, saya chop, bisa cracking, ya, putar lagi, buat grooving lagi, ya, baru dilakukan cracking lagi. Nah, setelah terbentuk 4 bagian yang terlepas sempurna, maka dilakukan emulsifikasi, impil pada segmen, ya, tarik ke tengah, kemudian dilakukan emulsifikasi, ya. Oke. Ini cara yang lain untuk melakukan cracking pada DNC, tetap dilakukan grooving dengan menjadi 4 segmen, kemudian memecahnya, crackingnya dengan memakai bantuan nucleus cracker atau Akausi chopper, ya. Putar dulu, ya, dibuat grooving bersilang. Usahakan membuat grooving itu tidak usah terlalu banyak ke kiri ke kanan ya, sehingga bentuknya biar betul-betul rapi ya. Pakai pre-chopper Akausi, ya, di cracking, ya, putar lagi 90 derajat, cracking lagi, putar lagi, ya, satu lagi, putar lagi. Nah, setelah ini baru dilakukan emulsifikasi dengan mesin itu, ya. Oke, sama prosesnya, impil dulu, tarik ke tengah, makan, ya. Nah, sekarang chopping ya. Chopping pada prinsipnya adalah mematahkan lensa menjadi beberapa bagian. Tolong jangan lagi ada yang mengartikan chopping ini dengan impil ya. Impil itulah menancapkan tip, chopping itulah membelah ya. Pada saat mau chopping maka tip harus diimpil ya ke dalam materi
dengan posisi pedal posisi 3. Setelah cukup dalam, maka pedal harus dirubah pada posisi 2 dan dipertahankan. Ini adalah fase yang paling sulit bagi beginner, ya, memindahkan pedal dari posisi 3 ke posisi 2. Kenapa? Kalau tetap pada posisi 3, maka tidak akan pernah terjadi oklusi. Kalau kelewatkan pada posisi 1, maka akan lepas. Padahal ketika chopping memerlukan pegangan yang sangat kuat. Pegangan ini hanya terjadi kalau vakum tinggi. Vakum terjadi kalau impilnya bagus, oklusi bagus, ya, dia akan terpegang kuat. Nah, kemudian setelah impil sempurna, masukkan chopper untuk sampai ke ekuator. Ini pada horizontal, ya. Masukkan sampai ke ekuator. Bagaimana caranya? Ya, tekan handpiece ke posterior. Nah, hampir kebanyakan operator begitu impil sempurna, begitu oklusi, handpiece ditarik ke anterior dengan asumsi bahwa inti tadi bisa maju ke anterior. Kalau sisinya lebih dari 6 mili, ini bisa. Tetapi kalau inti isinya kurang dari 6 mili, maka inti tidak akan pernah maju ke anterior. Maka yang terjadi, begitu chopper dimasukkan ke bawah kapsul, chopper tadi akan mendorong inti, maka inti akan lepas dari pegangan kita. Maka caranya justru terbalik, inti ditekan ke posterior. Begitu inti ditekan ke posterior, maka ada space antara inti dan kapsul. Tempat yang makin lebar ini memudahkan chopper untuk masuk dan mencapai ekuator. Ya. Cara yang kedua, tidak usah menekan ke posterior, begitu impil tetap jangan ditarik ke anterior. Ya. Masukkan chopper dengan cara merebah, ya, berada antara inti dan kapsul, ya, kemudian sampai ke ekuator baru posisi chopper ditegakkan dan dilakukan chopping. Nah, pada saat chopping, yang penting adalah satu, pedal tetap pada posisi 2, vakum tetap pada sangat tinggi. Kemudian arah chopper adalah ke sentral, ke tip. Kalau tidak pada satu garis, yang biasanya itu adalah agak ke kiri, karena bentuk lensa itu adalah bulat, maka karena arahnya tidak ketemu, inti tadi akan berputar. Akibatnya tidak akan terjadi cracking yang sempurna. Nah, bagaimana untuk seperti itu? Lakukan dengan sangat perlahan-lahan. Saya memberikan jalan yang mungkin agak sedikit memudahkan, ya. Hitung sampai detik ketiga. Jadi impil, masukkan chopper ke ekuator, tarik ke tengah, hitung 1 detik, berhenti. 2 detik, berhenti. 3 berhenti detik. Baru keempat dilakukan cracking. Ya. Nah, ini memang harus sangat-sangat sabar untuk menahan pedal kaki pada posisi 2. Karena begitu lepas, maka akan harus memulai dari awal lagi. Ya. Kalau pada segmen removal, tentunya ini akan sangat lebih mudah daripada tahapan-tahapan yang tadi. Yang penting bahwa kita harus bisa memastikan masing-masing segmen terlepas dengan sempurna, ya. Kemudian dekatkan tip pada segmen inti, tekan pada posisi 3. Setelah cukup dalam, harus dipindah ke posisi 2. Jangan pada posisi 3 langsung ditarik ke tengah, maka pasti tidak akan terjadi pegangan, ya. Tidak akan terjadi, inti akan tetap. Nah, begitu pada posisi 2 akan terjadi oklusi, akan terjadi inti terpegang oleh tip, tarik ke tengah, dan tempatkan pada iris plane. Iris plane itu antara iris dan kapsul, dan lakukan emulsifikasi pada daerah tengah. Ini adalah tempat yang paling aman. Jangan sekali-sekali melakukan emulsifikasi pada inti yang masih ada di tempatnya. Ya, jadi impil posisi 2, holding, ya, pegang, tarik ke tengah, makan. Habis impil lagi, ya, posisi 2, holding, tarik ke tengah, makan. Seperti itu terus sampai intinya habis, ya. Nah,
Kalau pada ketidakseimbangan antara setting parameter, maka ketika inti tadi lepas dan dimakan, terutama pada mesin-mesin dengan longitudinal, maka inti tadi akan terpental, ya, karena dia ditarik dengan vakum, dihantam dengan power, dia akan maju mundur, ya. Inilah yang kita sebut sebagai setter, ya. Kita lihat di sini, ya. Saya masih memakai teknik stop and chop, ya, atau DNC, ya. Oke, tetap ya. Kalau dilihat secara sekilas tadi saya tidak langsung membuat grooving, tapi saya impil lepas, impil lagi lepas, ya. Saya putar ke anterior dulu, ya. Kemudian posisi inti betul-betul ada di depan, ya. Dan impil, ya, holding, lihat posisi chopper, saya mendatar dulu sampai ke ekuator, baru tegak dan ke arah inti, ke arah tip, baru cracking, ya. Ulang lagi, putar lagi, ya, impil, chopper harus mendatar, ya, sampai ekuator, pelan-pelan, ya. Oke. Ya, ini kataraknya agak keras, saya lakukan sisi dulu, ya. Tidak terlalu jelas ya sisinya, ya. Ini nggak bisa pakai marker kursor ya, kursor ya. Oh. Kursor. Nah ini. Ini bisa hilang ya? Ini bisa hilang nggak? Ini bisa hilang nggak? Ini sudah. Ya, ini adalah kanula yang 23G ya, sangat lebar, sangat tipis, sehingga bisa melepaskan inti dan kotek dengan sangat mudah, ya. Jadi ini senjata andalan saya untuk melakukan hidrodiseksi, ya. Tanpa saya harus melakukan rotasi dari inti, saya sudah bisa yakin bahwa inti tadi sudah terlepas dengan sempurna, ya. Ya, dilakukan saving dulu, ya. Kemudian ya, saya buat ini adalah ikut chop, begitu impil langsung dipotong, ya. Ya, untuk memotongnya itu perlu waktu yang sabar, 1, 2, 3, 4 baru cracking, ya. Impil dulu, tahan dulu, kembali pedal posisi 2, masuk di 1, 2, nah, ya. Jadi kesabaran ini akan menentukan apakah chopping kita berhasil atau tidak. Karena biasanya yang tidak sabar itu menganggap bahwa chopper ini memotong seperti memotong pisau. Tidak, ya, karena ini harus sampai mencapai ekuator sehingga bisa terbelah dengan sempurna, ya. Putar lagi, ya, impil, ya, mendatar choppernya sampai ke ekuator, tegakkan 1, 2, 3, 4, ya. Oke. Ya, ini katarak ini cukup keras, ya. Saya melakukan sedikit kombinasi antara Vico chop dan stop and chop. Saya buat trench dulu, groove dulu, ya, sampai cukup dalam. Ya. Mungkin kalau saya belah agak sulit, ya, saya melakukan chop, langsung chop di ujung dari grooving, ya. Saya impil, kemudian saya lakukan chop, ya, pelan-pelan karena kataraknya cukup keras, ya, sehingga bisa terbelah dengan sempurna, ya. Setelah chop pertama selesai, putar dan lakukan chopping pada segmen yang lain. Ya, ini kataraknya grade 4, ya.
Oke. Putar lagi sampai semuanya terpecah dengan sempurna, baru dilakukan segmen removal ya. Ya. Epinucleus removal. Epinucleus ini materi yang sangat lunak. Kalau kita melakukan emulsifikasi, ya kita kadang-kadang menjadi takut untuk kebablas ya. Tapi materi juga cukup keras kalau kita mau melakukan aspirasi dengan I-aktif. Maka, nah untuk mengatasi itu, maka kita membuat setting epinucleus removal ini dengan power yang sangat kecil, kemudian vakum cukup tinggi, ya. Yang ketiga aspirasinya juga cukup tinggi, ya. Nah, kalau kita masih ketakutan dengan posisi seperti ini, maka bisa kita lakukan dengan cara tetap memakai tip dari ultrasound, handpiece tip, tetapi setting parameter kita rubah pada IA Cortex. Artinya kita semata-mata mengandalkan aspirasi dari vakum. Ya. Tidak ada power ultrasound lagi, sehingga walaupun tip menyentuh kapsul posterior, tetap tidak akan terjadi rupture kecuali kita menginjak pedalnya terlalu dalam. Ya. Nah, caranya adalah kalau memakai setting removal epinucleus adalah posisi pedal 1, jangan 2. Dekatkan tip pada posisi pedal 1, setelah dekat tip baru posisi pedal 2. Ya. Setelah epinucleus masuk pada ujung tip, maka gerakkan ke kiri dan ke kanan untuk melepaskan dari posisinya. Ya. Kemudian tarik ke tengah, ke zona aman, injak pada posisi 3 dan lakukan emulsifikasi. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini adalah masih segmen removal. Ya, jadi impil dekatkan. Ya, tip pada segmen removal. Ya, bawa ke tengah. Nah, ini ya, kita lihat sini impil dulu, pindah posisi 2, bawa ke tengah, dimakan. Ya, jadi ini tadi segmen removal dan kemudian setelah habis baru masuk pada epinucleus removal, ya. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini kita tidak usah terlalu buru-buru bekerjanya karena fase-fase seperti ini justru fase yang sangat riskan untuk terjadi komplikasi. Kalau ragu-ragu segera pindah ke epinucleus removal. Ya, ini masih segmen, tapi boleh pakai segmen removal, boleh pindah ke epinucleus removal. Ya, ini masih segmen removal. Ya. Oke, nah ini betul-betul epinucleus, ya. Hati-hati sekali, kita jangan sekali-sekali pedal 3, tapi pedal tetap 2, ya. 1 masuk, sudah dekat, pindah posisi 2, setelah ada materi, gerakkan ke kiri kanan, jangan langsung ke anterior, jangan langsung ke sentral, maaf. Ya, nah kiri kanan agar lepas. Setelah dia terkelupas begitu, maka akan sangat mudah untuk melakukan emulsifikasi. Ya. Oke. Saya rasa cukup sekian ya materi ini. Silakan apabila ada pertanyaan. 1 jam ya? Oke, silakan. Monggo, bagi peserta yang ada pertanyaan bisa raise hand dulu atau langsung unmute dirinya sendiri. Ada berapa yang ikut ini? Sekitar 70. Ada berapa peserta? 70-an, Dok. Masih 9. Ada pertanyaan mungkin? Monggo. Jadi jawaban pertanyaan yang pertama tadi adalah pada segmen removal. Karena tidak mungkin pada grouping ada chatter. Ya. Inti masih demikian besarnya, kita hanya memanfaatkan power. Inti tetap ada di tempatnya. Pada saat grouping, inti juga tetap. Pada saat chopper, inti juga masih belum terpotong-potong. Nah, pada saat segmen removal itulah terjadi pentalan-pentalan yang kita kenal dengan chatter.
Ya, jadi chatter ini hanya bisa terjadi kalau kita melakukan segmen removal. Kenapa? Karena inti sudah terlepas, tidak ada yang memegangi lagi. Satu-satunya kekuatan untuk memegang adalah vakum. Kalau vakumnya lebih kecil dari kekuatan powernya, maka ketika dipegang, dihantam ke depan, lepas. Ya, dipegang lagi, hantam ke depan, lepas lagi. Maka pada saat segmen removal itu, kekuatan vakum harus lebih kecil. Power harus cukup besar. Sehingga, kebalik, maaf, vakumnya harus cukup kuat, tetapi powernya tidak terlalu besar. Nah, terutama pada mesin-mesin dengan longitudinal. Satu. Yang kedua, berikan waktu untuk memegang lebih kuat. Artinya bahwa power tidak perlu harus continue, tapi terputus. Apakah pakai burst, apakah pakai pulse. Tetapi vakum harus cukup tinggi. Nah, kelebihan dari mesin torsional bahwa karena pergerakannya adalah ke kiri ke kanan, kemampuan untuk memegangnya tidak perlu terlalu harus tinggi. Ini nanti pada fase seperti ini pada psikodinamik ya nanti ya. Moga-moga masih ada waktu untuk kuliah tentang psikodinamik ini. Ada pertanyaan? Dokter Tutu, Dok, mungkin. Silakan Dokter Tutu. Terima kasih Dokter Budi. Mohon maaf tadi baru selesai operasi, jadi sempat mengikuti yang terakhir. Yang ingin saya tanyakan Dokter Budi untuk setting parameter masing-masing step itu. Mana yang pas, artinya misalnya pada saat chopping, apakah memang kita maksimalkan di vakumnya, atau misalnya pada saat kuadran removal itu kita maksimalkan di powernya untuk masing-masing stepnya. Jadi sebetulnya tidak ada satupun setting parameter, tidak ada satupun teknik operasi itu yang sempurna. Sempurna, nyaman bagi saya, mungkin tidak nyaman bagi Dokter Tutu. Nyaman bagi Dokter Tutu, mungkin tidak nyaman bagi saya. Ya. Saya tidak punya patokan yang pasti, yang baik untuk saya, baik untuk Dokter Tutu, baik untuk yang lain. Ya. Satu. Yang kedua, kita kembali pada kemampuan mesin. Ya. Mesin itu longitudinal, torsional berbeda. Yang kedua, walaupun sama-sama torsional, ya, software mesin juga tidak bisa persis sama. Sehingga katakanlah kalau di mesin A itu vakumnya itu 350, mungkin kalau mesin B 350, rasa memegangnya juga berbeda. Tetapi menurut saya tidak usah kita dipusingkan dengan kondisi seperti itu, ya. Kembali kepada mesin, ya. Kalau saya pakai mesin A, maka saya harus menguasai karakteristik dari mesin A. Bagaimana caranya? Biasanya mesin-mesin itu punya standar dari pabrikan, ya. Standar untuk grooving seperti ini, standar untuk chopping seperti ini, segment removal seperti ini, epinukleus seperti ini. Nah, dengan karakteristik masing-masing cara kita operasi itu bisa kita rubah, ya. Bisa kita rubah, sehingga kita nyaman dengan setting parameter yang seperti ini. Tapi pada prinsipnya, satu, power kalau bisa pakailah seminimal mungkin. Karena power akan menimbulkan panas. Panas menimbulkan burn. Burn menimbulkan kerusakan. Apakah kerusakan itu pada insisi atau kerusakan pada endotel. Pakailah seminimal mungkin yang masih bisa. Satu. Yang kedua, pakailah vakum yang serendah mungkin. Nah, masalahnya vakum rendah itu kemampuannya berkurang. Jadi kalau mau gampang, pakailah vakum setinggi mungkin. Setinggi mungkin yang masih belum menimbulkan surge. Bagaimana caranya? Pasanglah botol setinggi mungkin. Ini adalah cara yang paling aman. Dalam perjalanan waktu, nanti parameter-parameter ini akan kita sesuaikan dengan sendiri-sendiri. Contoh, pas awal, kalau gitu vakumnya saya coba turunkan dulu. Mungkin 10 dulu.
Masih nyaman, masih aman, masih turunkan tinggi botolnya. Nah, nanti kita akan dapat kombinasi setting parameter yang sesuai, yang ideal untuk masing-masing kita. Saya melakukan seperti itu, Datutu, karena katakanlah Datutu pakai mesin A, ketika parameter itu kita pasang persis ke mesin B, hasilnya pasti berbeda, karena sangat banyak pengaruhnya. Contoh yang paling simpel adalah lubang dari tip. Ya. Lubang dari tip antara yang straight sama yang flare berbeda. Straight yang 0,8 mm dan 0,9 mm itu juga sudah berbeda. Ya. Nggak usah bingung, nggak usah patah semangat, ya. Pakai setting parameter dari pabrikan, kemudian minta mereka menunggui masih kurang nyaman seperti ini, beberapa parameter rubah. Itu caranya, Datutu. Ya. Pada prinsipnya satu, pakailah power seminimal mungkin yang masih bisa yang aman. Yang kedua, vakum boleh tinggi dengan catatan tinggi botol juga harus dinaikkan. Ya. Kalau vakum rendah, tinggi botol tinggi tidak jadi masalah. Tapi jangan terbalik, vakum tinggi, tinggi botol rendah itu akan jadi surge. Ya. Nah, ini yang mungkin bisa sudah diatasi oleh mesin-mesin yang mempunyai kontrol IUP. Sekarang sudah banyak mesin yang pakai kontrol IUP, ya kita tidak usah pusing lagi mau pakai power berapapun, mau pakai vakum berapapun, ya kalau kita pasang setting IUP 70, maka mau pakai vakum 300, 500, mesin akan otomatis memaintenance TIO tadi tetap pada 70, sehingga kemungkinan surge akan berkurang. Itu dokter itu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Dr. Faris, Dok. Silakan Dr. Faris. Lagi, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, mau bertanya untuk hasil operasinya supaya lebih maksimal, bagaimana, Dok? Artinya ketika EPT kita sudah minimal, jadi juga sudah bagus, artinya di bawah kita lakukan secepat mungkin, tetapi hasilnya kok masih belum memuaskan. Artinya masih ada striae edem di sentral, kemudian juga 6/6, apalagi yang harus kita lakukan, Dok. Kemudian saya juga sedikit setuju tadi dengan terbukti tentang masalah suara, Dok. Karena saat saya pernah operasi, kebetulan suaranya sempat hilang, Dok. Jadi saya bingung, ini saya pedal berapa, 2 atau 3, karena kita sedang fokus di pasien dan tidak ada mendengar suara, jadi mungkin sangat mempengaruhi kelancaran operasi, Dok. Gitu, Dok, pertanyaannya dan tanggapannya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Faris. Memang suara ini selama ini tidak terlalu kita perhatikan, ya. Waktu wet lab juga kadang-kadang kita nggak peduli suara ini keluarnya apa, ya. Sebetulnya itu sangat-sangat membantu kita karena fase 1 irigasi, fase irigasi aspirasi itu suaranya sudah berbeda. Apalagi fase ketiga dengan power ultrasound dan ada vakum, itu semua suara itu berbeda. Nah, kalau kita ingin lebih mudah memahami itu, sebetulnya bisa dengan cara yang sangat gampang. Sebelum kita melakukan operasi, injak dulu pedalnya, ya, masukkan tip pada kondomnya, ya. Kemudian 1, kita dengarkan suaranya. 2, kita dengarkan suaranya. 3, kita sengaja. Kalau ingin mendengar suara vakum yang tinggi, maka salah satu selang kita tekuk dengan sempurna, maka akan terjadi oklusi, maka suara yang muncul itulah suara oklusi yang maksimal. Ya, itu. Nah, pertanyaan yang pertama, tentunya sangat banyak, Dr. Faris, ya, kenapa kita tidak bisa clear kornea, ya. 1, apakah EPT kita sudah cukup pendek atau masih panjang, ya. Kalau masih panjang, maka EPT kita harus dikurangi. Bagaimana caranya menurunkan? Yang kedua, pemakaian cairan. Ini juga harus kita lakukan evaluasi, ya. Kalau pada mesin Alcon Infinity dan Centurion, secara otomatis setelah operasi berakhir ada parameter yang menunjukkan pemakaian cairan sekian cc. Tetapi pada mesin-mesin yang lain itu tidak ada. Nah, tidak ada salahnya kita memprediksi saja dari cairan yang ada di botol itu habisnya berapa.
Karena makin banyak cairan, maka turbulensi di dalam CUA itu makin panjang, makin banyak. Tentunya endotel yang terkena, yang rusak juga makin besar. Endotel yang rusak makin besar, maka kemungkinan edema juga makin besar. Satu. Yang kedua, kalau ini sudah bagus, masih muncul strie, sangat mungkin adalah manuver kita. Coba diperhatikan, kalau bentuk dari edemnya, dari strinya, ya biasanya yang di sentral itu bentuknya masih kotak-kotak begitu, nah atau berderet-deret gitu, ya, yang tidak diffuse. Kondisi seperti ini hampir selalu akibat dari manuver. Ya, kita terlalu ke anterior. Kenapa muncul seperti itu? Kembali pada pedal kaki kita. Kita masih agak malas untuk mengikuti ujung tip ke anterior atau ke posterior. Sehingga kalau kita melakukan manuver di anterior, kita tidak sadar bahwa inti lensa sudah mengenai endotel. Caranya bagaimana? Naikkan terus. Fokus dari operating mikroskop harus mengikuti ujung tip, ujung materi. Nah, caranya naikkan maksimal, setelah kabur baru tekan ke turun, ya, down. Ya, jadi naik dulu, up dulu, baru down. Nah, ketika down, ya, mikroskop turun itu fokus yang pertama, itulah fokus yang kita pakai sebagai patokan. Ya, jadi ada dua kemungkinan, Dr. Faris. Satu, manuver kita, ya, yang terlalu ke anterior sehingga mengenai endotel, ya. Cara memperbaikinya kembali lagi, tolong lakukan fokus dari operating mikroskop betul-betul mengikuti di mana kita melakukan manuver, ya. Itu akan menghindarkan kemungkinan endotelnya terkena. Yang kedua, mungkin memakai cairan OVD yang kohesif untuk melindungi endotel, ya. Yang ketiga, kemungkinan cairan yang terlalu banyak. Artinya mungkin kita terlalu banyak pedal pada posisi 2. Jadi waktu mau pindah tetap aja 2, mesin tetap gereng aja. Itu turbulensi tetap berjalan. Ya. Jadi dengan pemakaian cairan yang makin banyak, tentunya memang kerusakan endotel juga akan makin besar. Moga-moga ini bisa memberikan pertimbangan Dr. Faris untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki. Terima kasih, Dr. Faris. Terima kasih, Dokter. Izin bertanya, Dr. Budi. Yep. Begini, Dokter, yang ingin saya tanyakan mungkin jauh sebelum proses vekoemulsifikasinya sendiri, Dok, mengenai peletakan insisi. Tadi Dr. Budi menyebutkan ada di clear cornea, ada di nearly clear, ada di sklera. Memang yang sklera sudah jarang digunakan. Untuk pemula sebaiknya peletakan insisi kita di mana ya, Dok ya? Mungkin ada yang lebih memudahkan kita. Mungkin yang saya pikirkan jika nanti vekonya kemudian harus di-convert, kan mungkin itu juga pertimbangan yang diberikan untuk memulai peletakan insisinya itu, Dok, untuk main port dan second portnya, Dok. Terima kasih. Insisi ke arah kornea, ke clear kornea, itu banyak keuntungannya. Satu, tidak ada perdarahan. Sehingga kita tidak sibuk untuk membersihkan dan sebagainya. Yang kedua, manuver lebih mudah karena lebih dekat ke arah sentral. Ya, kerugiannya memang SIA-nya akan lebih besar. Nah, kalau kita ke arah ke arah limbal, maka ada keuntungannya juga. Adanya pembuluh darah yang luka itu akan memberikan fibrin yang bisa berfungsi sebagai perekat ketika kita sudah selesai melakukan vekoemulsifikasi. Yang kedua, tentunya dibandingkan dengan clear cornea, SIA-nya akan lebih kecil. Ya. Mengenai kalau ada kesulitan dan kita convert ke arah SCCI, tidak terlalu jadi masalah sebetulnya. Malah saya lebih suka kalau ke arah kornea. Kenapa? Karena kalau ke arah
kornea itu seandainya dibuat insisi ya untuk PMMA, cukup dibuat insisi yang lurus. Kalau insisi itu lurus seperti insisi kalau kita biasa membuat six yang lurus ya, yang melengkung ya, maka dengan satu jahitan akan cukup kedap dan tidak menimbulkan astigmatisme yang berlebihan. Tetapi kalau itu pada daerah limbal, kita tidak mungkin membuat insisi lurus untuk mendapatkan lebar 0,8 mm. Maka harus melengkung, mengikuti limbus. Ketika melengkung mengikuti limbus, maka jahitan tidak boleh satu. Karena satu, pasti tidak kedap. Yang kedua, kalaupun kedap, maka astigmatismenya akan sangat tinggi. Maka harus dilakukan lebih dari satu jahitan. Ya, seperti kalau kita melakukan ECCE, kita tidak mungkin melakukan ECCE dengan satu jahitan. Pasti nggak mungkin. Kalau kita paksakan, maka astigmatismenya akan sangat-sangat besar. Ya, tapi kalau SIG kita bisa melakukan jahitan dengan satu jahitan, kalau itu lurus. Ya, jadi kalau saya boleh sarankan lebih bagus ke arah kornea aja, karena manuvernya juga lebih mudah. Yang kedua, seandainya berubah ke arah SIG, juga tidak terlalu sulit, karena masih clear, tidak ada pembuluh darah yang terkena. Tapi kalau di limbus, kita melebarkan, banyak pembuluh darah yang kena. Dan perlu diingat, kalau kita melakukan jahitan di limbus itu, pasien lebih terasa nyeri daripada jahitan di kornea. Demikian, Dr. Tigor. Mungkin ada yang belum jelas? Ada pertanyaan lain? Izin, Dr. Budi. Dr. Thohir, Dok. Halo? Dok. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Oh, orang Bandung ini. Silakan, Dr. Thohir. Dok, sudah di Surabaya, Dok. Oh, Dok, ya. mau tanya pengalaman Dr. Budi aja. Dok, saya di Bandung karena selama ikut fellow Fitrack, saya kan Veco-nya pakai mesin Constellation, Dok. Constellation, untuk Veco-nya. Ya. Menurut Dr. Budi, apa bedanya, Dok? Menurut Dr. antara Constellation Veco di Constellation sama yang di Centurion, Dok? Makasih, Dok. Terima kasih. Dr. Thohir, Constellation itu ada dua macam, Dr. Thohir. Mungkin yang lain biar tahu sekalian ya. Constellation adalah mesin vitrectomy punyanya Alcon. Ya, mesin ini mempunyai IUP control dengan cara memberikan tekanan pada back dari BSS, ya. Mesin memberikan udara ke BSS, dari udara ini menekan cairan, cairan masuk ke dalam CUA. Nah, yang perlu diketahui mesin ini ada dua. Generasi pertama, mesin ini tetap longitudinal. Nah, generasi yang kedua, Constellation ini memakai torsional. Pertanyaan saya, mesin ini pakai torsional atau longitudinal? Kemarin itu sudah di-upgrade menjadi torsional, Dok. Kalau mesin torsional, maka sebetulnya lebih mirip dengan Centurion. Tetapi yang membedakan, Centurion memakai kaset yang peristaltik, sedangkan pada Constellation memakai Venturi. Nah, perbedaannya adalah pada mesin Venturi ini, kalau kita mendapatkan materi yang sudah lepas, maka walaupun tip itu ada daerah yang jauh dari materi, materi akan datang dengan sendirinya. Kalau pada mesin-mesin Centurion, maka tip kita harus mendekat dulu ke arah materi, baru terjadi vakum, terjadi holding, baru bisa dipegang, dan baru bisa dimakan. Itu intinya, basicnya di situ, Dr. Thohir. Yang Dr. Thohir rasakan, apa yang membedakan itu? Karena saya nggak pernah pakai Centurion, Dok. Jadi saya hanya ingin pengalaman Dr. Budi membandingkan Centurion sama Constellation, sama-sama torsionalnya gitu, Dok, maksud saya, Dok. Apakah secara feeling ada beda atau memang persis sama gitu, torsional yang ada di
Constellation gitu, sama yang di Centurion gitu. Oke. Kalau dari segi fluidiknya beda antara peristaltik sama venturi satu. Kalau dari torsionalnya sendiri ada perbedaan ya. Pada mesin Centurion itu torsionalnya 100%-nya itu 192 mikron. Sedangkan pada Constellation itu masih memakai software dari Infinity, jadi itu 130 mikron. Itu kira-kira 2/3 dari Centurion. Jadi kalau kita memakai 100%-nya Constellation, maka kalau kita mau memakai mesin Centurion dengan parameter yang sama, kita harus memakai power 2/3-nya, sekitar 70-80%-nya. Itu yang prinsip, Dr. Thohir, bahwa kemampuan untuk torsionalnya berbeda karena yang Constellation masih pakai software dari Centurion. Artinya bahwa kemampuan untuk menghancurkannya juga berbeda. Masih lebih kuat Centurion daripada Constellation. Karena memang mesin Constellation ini basicnya adalah mesin untuk vitrectomy, sedangkan untuk anteriornya itu adalah tambahannya. Dan pada mesin yang Centurion memang diperuntukkan untuk mesin untuk anterior. Sehingga vitrectomy anterior antara Centurion dan Constellation juga rasanya yang kita rasakan juga berbeda karena basicnya juga berbeda. Itu Dr. Thohir. Iya Dok, makasih Dok. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Dokter Yoyo, Dok. Yuk, silakan Dr. Yoyo. Assalamualaikum Dr. Budi, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih waktunya dokter. Dokter gini, pada saat katarak keras, brown katarak atau brunescent katarak ya, kita kan sering melakukan pada saat melakukan quadrant removal bila pas sentralnya katarak atau pas tengahnya yang bagian bawah itu tidak terpotong dengan sempurna, maka akan kesulitan. Nah, ini biasanya saya temui pada saat kita melakukan teknik Peko chop, dokter. Jadi saya melakukan crackingnya tidak sempurna sampai bawah. Mungkin ada tips-tips khusus, dokter, biar kita bisa crackingnya bisa sempurna, dokter. Makasih. Ya, ini sudah tingkat tinggi ini ya, Dokter Yoyo ini ya. Kataknya sudah grade 4, grade 5 ya. Kalau Dokter Yoyo memakai mesin torsional, saya pikir masih lebih mudah ya. Pada katarak-katarak dengan grade 4-5 itu biasanya warnanya coklat atau kehitaman. Ya, jangan tertipu oleh biometri, oleh ARK yang masih tembus, oleh visus yang masih bagus. Tapi ketika warna sudah merah, coklat atau sampai hitam, maka hampir pasti kekerasannya itu tinggi. Nah, kekerasan dari katarak ini bukan pada daerah epinukleusnya, tapi justru pada daerah sentralnya. Maka kuncinya buatlah grooving dulu, buatlah kawah dulu, crater dulu, habiskan dulu semua materi yang keras di tengah. Jangan khawatir nanti ketika melakukan chopping, ya, yang tersisa itu adalah epinukleus yang lunak. Ya, jadi buat crater dulu, ya, buat kawah dulu, buat belewah dulu, habiskan yang di tengah-tengah sampai setipis mungkin. Ya, setelah itu baru lakukan chopping. Dengan cara seperti ini, maka akan lebih mudah untuk melakukan emulsifikasi, untuk melakukan cracking. Tapi yang perlu diingat, katarak-katarak seperti ini, ketika sudah terbelah dengan sempurna, maka ujung-ujung tepi-tepi dari lensa tadi sangat tajam. Hati-hati, jangan sampai turbulensi. Kalau trik yang saya pakai, begitu terpotong satu materi, maka saya lakukan emulsifikasi. Chop lagi, segmen removal. Chop lagi, segmen removal. Kalau saya buat chopping, maka ketika melakukan emulsifikasi, materi-materi yang sudah lepas tadi akan bisa turbulensi dan akan menggores kapsul posterior. Ini yang paling tidak nyaman, ya. Sudah operasinya sulit,
tiba-tiba ada komplikasi PCR karena turbulensi dari materi lensa yang keras. Jadi Dr. Yoyo, pakailah cara habiskan dulu yang di tengah, baru lakukan chopping. Terima kasih, Dokter. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari PPDS mungkin? Monggo, dari PPDS. Saya tidak ingin lagi ada PPDS ditanya sama Dokter Nina ketika melihat operasi, ini fasenya apa? Tidak tahu, ini fase shaping, fase grooving, fase chopping, segment removal maupun epinucleus removal. Harus punya bahasa yang sama. Sehingga waktu menerangkan itu tidak hilang begitu aja. Ya. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan Dr. Sandy. Kayaknya, Dok. Ya. Ada lagi Dokter Tutuk kayaknya mau tanya lagi, Dok. Ya, silakan. Mohon maaf, Dokter. Terima kasih. Menurut saya katarak yang lebih lunak itu tidak lebih mudah daripada katarak yang keras. Beberapa kali saya mengalami kesulitan untuk cracking maupun pada saat segmen removal. Kira-kira bagaimana, Dok, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Terima kasih, Dokter. Rujuk ke saya, Dokter Tutuk. Iya, Dok. Kalau ada katarak lunak, rujuk ke saya aja. Gini, Dokter Tutuk. Bagi saya, setelah menemukan beberapa trik itu, kalau saya disuruh milih katarak grade 1, 2, 3, 4, 5, saya milih grade 1 atau grade 2, Dokter Tutuk. Kenapa seperti itu? Karena harus mau keluar dari bayang-bayang bahwa semua operasi itu harus melalui grooving, chopping, segment removal, dan sebagainya. Ya, kalau katarak itu cukup lunak, ya, kemudian apalagi katarak itu dengan minus tinggi, ya, kenapa kita tidak pilih cara anterior, ya, suprakapsuler? Ya, kenapa kita mesti harus melakukan cracking? Kenapa harus chopping? Yang penting inti termakan dengan sempurna, selesai. Kalau katarak itu masih lunak, kalau saya lakukan hidrodelineasi dulu, lakukan hidrodiseksi, inti naik ke atas, makan, selesai. Kita tidak usah harus melalui fase-fase shaping, grooving, cracking, chopping, tidak usah. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau katarak itu keras. Nah, keras tidak bisa kita melakukan ke anterior, kita makan. Maka kita harus potong kecil-kecil. Tapi kalau katarak itu lunak, sebetulnya bisa dengan cara yang sangat mudah, ya, lakukan hidrodelineasi, hidrodiseksi, mau tumbling silakan. Kalau nggak tumbling pun mungkin bisa diimpil langsung diangkat lebih ke anterior, makan, selesai. Jadi mungkin dokter harus mau berani meninggalkan paradigma Viko harus melakukan grooving, cracking, dan chopping. Ya. Nah, saya dulu pernah membawakan ini di INASI RS, ya, yang saya beri judul itu Half Moon itu, intinya seperti itu. Buat inti atau epinukleisasi keluar dulu, maka kalau bisa dilakukan chopping, lakukan chopping. Kalau tidak pun, asal ada garisan sesedikit pun, itu sudah bisa meluangkan satu titik untuk melakukan emulsifikasi secara sempurna. Begitu, Dokter Tutuk. Jadi nanti kalau ada lagi, tolong lakukan hidrodelineasi dulu, baru hidrodiseksi. Kalaupun tidak bisa hidrodiseksi, tidak masalah. Yang penting intinya yang kecil tadi keluar dan makan dulu. Terima kasih, Dokter Tutuk. Terima kasih, Dokter. Terserah. Silakan. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau sudah, ya sudah. Ya, silakan.
Apakah ada pertanyaan lagi dari PPDS atau SPV yang lain? Oh, Dr. Nina, Dok. Loh, kalau Dr. Nina saya takut barangnya. Saya nggak tanya, Dok. Ini mau terima kasih, slide-nya bagus sekali dan lengkap, Dok. Saya cuma mengingatkan adik-adik PPDS saja bahwa yang dijelaskan Dr. Budi ini sudah lengkap sekali. Jadi harapannya seperti tadi yang diberitahukan Dr. Budi supaya semua setiap step yang dilakukan itu sekarang sudah mengenal dan mengetahui, sehingga kalau belajar Feko itu gampang untuk mengajari karena sudah tahu istilah-istilahnya. Itu aja, Dok. Ini PowerPoint-nya boleh diminta ya, Dok? Silakan, ya. Saya punya usulan ya. Dr. Nina itu kalau membuat stop and chop itu sangat bagus ya, sangat rapi gitu. Tidak kayak saya tuh agak gusa-gusu ya. Nanti minta video-video Dr. Nina bagaimana membelah kiri kanannya. Dr. Nina tuh saya ingat mulai berubah membuat cracking itu waktu Dr. Johan datang ke Malang ya. Dr. Johan memberikan pilihan-pilihan. Nah, kemudian satu hal yang ditangkap oleh Dr. Nina yang membuat cracking itu Dr. Nina dari depan dulu, mundur ke belakang, sampai ke belakang, sehingga crackingnya jadi sempurna ya. Yang itu tidak bisa saya lakukan, saya agak kurang telaten ya, saya langsung di tengah-tengah begitu, yang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak ya. Nah, nanti tolong PPDS juga mengingatkan Dr. Nina minta video-video seperti itu sebagai bahan tambahan, karena tidak semua teknik yang kita dapatkan itu selalu cocok untuk cara kita untuk melakukan operasi. Terima kasih, Dr. Nina. Iya, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Satu lagi. Kalau untuk DNC, Dr. Hidayat. Telaten banget itu ya. Nanti minta Dr. Hidayat. Iya, Dr. Hidayat nggak ada ya? Ada nggak Dr. Hidayat? Di sini? Dr. Hidayat? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Masih mandikan ayamnya, Dr. Hidayat. Iya. Ada pertanyaan lain? Ada usulan lain mungkin? Nggak ada, Dr. Sandy. Silakan, Dr. Sandy. Dr. Sandy, silakan diakhiri. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan usulan, bisa langsung di WA ke beliau, Dr. Budi. Jika baik, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Dr. Budi atas kuliahnya. Alhamdulillah lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Aku mau kok kayak udah ya, live and meeting for all.